tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa kami ini. Tidak ada yang kuasa membersihkan jiwa ini selain Engkau. Ya Rabb, Engkaulah pemelihara, pelindung, penolong jiwa ini. Qabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabb. Alhamdulillah hadirin sekalian, kajian dibawakan dari pesantren Darut Tauhid di Seruan. Apa kabar santri? Sehat semua? Alhamdulillah. Apakah banyak beramal cukup untuk membuat kita bisa bertemu dengan Allah? Jawab, tidak. Yang berjumpa dengan Allah adalah yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak walbanun illa kecuali man, orang yang atallaha berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 8-9. Cek. Jadi kenapa kita pesantren? Supaya paham agama. Siapa orang yang paham agama? Adalah orang yang paling bersih hatinya dan paling diterima amalnya. Jadi yang berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang bersih hatinya, buah dari ilmu dan amal. Jadi walaupun ilmu banyak, amal banyak, apakah hati langsung jadi bersih? Tidak. Mungkinkah orang sombong karena ilmunya? Ujub karena ilmunya? Riya dengan ilmunya? Mungkin. Mungkinkah orang jadi sombong dengan amalnya? Jadi riya dengan amalnya? Ujub dengan amalnya? Jadi siapa santri yang paling bagus? Apakah yang paling banyak ilmunya? Bukan. Yang dengan ilmunya hatinya makin bersih, dengan ilmunya amalnya makin melimpah dan diterima Allah. Jadi fokus kita dalam hidup ini ya dua saja deh. Bagaimana hati jadi semakin bersih, bagaimana amal diterima. Dan semua itu harus pakai ilmu. Ilmu yang dipahami. Apa ciri orang paham ilmu? Orang yang paham ilmu tuh bisa menjelaskan. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Itu 4 tingkatannya. Pertama apa? Tahu. Dua, paham. Apa bedanya tahu paham? Apa bedanya paham? Gini Chan. Adek, tahu sabar? Tahu? Jelaskan tentang sabar. Tahu sabar? Tahu. Paham sabar? Beda lagi. Tahu kuda? Paham kuda? Beda lagi.
Jadi kalau tahu itu masih jauh ke amal, masih jauh ke istiqomah. Amal itu dekatnya dari paham. Tahu pesawat terbang, bisa menerbangkan pesawat. Wah, boro-boro harus sekolah pilot sampai paham. Apakah kalau paham bisa langsung menerbangkan pesawat? Tidak, harus latihan. Ada simulasi dulu sebelum terbang, ada simulatornya, dilatih. Jam terbang ini akan mengantarkan kepada pilot yang ahli. Jadi, kalau orang ingin akhlaknya baik, akhlak baik datang dari apa? Dari hati. Hati yang bagaimana? Yang bersih. Tidak mungkin orang bisa langsung berakhlak baik kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh memahami agama. Ini sekarang di negeri kita ini sedang banyak berita heboh, tapi tidak jauh beritanya. Beritanya itu mesti karena dua hal. Satu, lemah pemahaman agamanya, dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Benar? Tadi tidak sengaja lihat ada anggota dewan titik-titik di pesawat diminta memindahkan kopernya karena sudah penuh ke belakang. Lalu marah ibu-ibu ini dan mencekik walaupun sebentar pramugari. Viral, bisa hancur itu karir karena berlaku tidak baik kepada awak pesawat, ada aturannya. Bisa hancur itu karir di dewan karena kode etik anggota dewan harus baik. Kenapa? Karena dia kalah oleh nafsu amarahnya. Benar? Ada lagi berita ketua pengadilan tinggi, hakim ini ditangkap karena membebaskan seorang terdakwa dan disuap 60 miliar mobil Ferrari dan sebagainya. Kenapa begini? Dia kalah oleh nafsu serakah. Serakah. Hancur. Malu. Dipasang potretnya. Anak-anaknya malu. Orang tuanya malu. Institusinya malu. Kenapa? Kalah oleh nafsu serakah terhadap dunia ini. Ada lagi yang heboh, beberapa heboh. Nggak jauh, perkara berzina. Ini pun kalah oleh syahwat. Makanya adik-adik tidak ribet hidup ini. Belajar agama dengan sungguh-sungguh, dapat ilmunya, mujahadah amalkan, dan mujahadah mengendalikan nafsu, aman, sukses. Ada lagi profesor menodai sampai 13 katanya. Mahasiswinya, profesor ini di sebuah kampus ternama. Ada lagi dokter membius pasiennya. Tidak kurang pendidikannya, tidak kurang kepintarannya.
Tapi kalau kalah oleh nafsu, hancur. Baru juga dapat berita ada 5 orang ngebully lewat WA. Awas kamu ini mau di lapor ke RT. Nah, yang 5 orang ini ditangkap oleh masyarakat, digebukin. Kenapa? Kalah oleh nafsu, ingin memeras orang lain. Makanya adik-adik sekalian, hidup tidak bersungguh-sungguh belajar agama dengan ikhlas. Doa ada juga tuh di pesantren, katanya pemimpinnya malah berbuat tidak senonoh ke anak didiknya. Itu pasti dia tidak paham agama, walaupun tahu dan tidak bermujahadah mengendalikan nafsunya. Ngerti adik-adik? Jadi tidak ada cerita nih sukses. Mau karir dibangun, jatuh, jatuh. Makanya nggak pentinglah kita buru-buru jadi orang yang segala tahu. Kalau bagi AA yang penting belajar dengan ikhlas, dapat ilmu, sekuat tenaga amalkan dengan dan berusaha istiqomah sambil mujahadah untuk mengendalikan nafsu. Karena ada nafsu lainnya yang bisa membuat orang tidak beramal, yaitu malas. Malas itu nafsu deh. Jadi banyak orang belajar agama tapi malas untuk mengamalkannya. Nafsu bukan. Nafsu bukan. Banyak omong nafsu bukan kalau tidak manfaat. Yang suka nyakitin orang nafsu bukan. Nafsu. Makanya maaf adik-adik ini hancurlah kebahagiaannya, kemuliaannya, karirnya kalau tidak bermujahadah mengendalikan hawa nafsu. Malas. Kalau kalah oleh malas, lewat. Ilmu banyak gak jadi amal. Nafsu ingin dipuji orang. Nafsu ingin dikagumi orang. Nafsu tuh. Tidak sedikit orang yang segala dibeli hanya demi dipuji orang. Sampai jalannya jalan batil. Apalagi nafsu deh. Pandangan yang tidak kuat jaga pandangan rusak. Orang kalau matanya sering lihat yang haram, maka yang halal jadi tidak menarik. Dia belum ngerti, masih kecil. Ini tapi ada yang tuanya ya. Santu, santri senior. Dengerin, jamaah banyak ini. Kalau mata, ini sekarang ada HP. HP itu mudah sekali melihat yang tidak halal. Kalau mata sering lihat yang tidak halal, maka kecenderungannya yang halal jadi tidak menarik. Karena ada tuh yang konsultasi ke seorang ulama. Syekh, kenapa ya saya udah punya istri tapi saya kurang nyengsreng sama istri saya, kurang tertarik. Oh mungkin istrinya buduk. Enggak, tahu buduk Skarbies. Mungkin eksim tidak. Ini mah bagus, perawatan prima. Mungkin hilang ingatan atau berkepribadian ganda. Oh tidak, bagus. Kata Syekh itu, oh berarti saudara matanya tidak terjaga, suka lihat yang haram. Hah? Syekh tahu dari mana? Berarti benar. Karena kalau mata tidak dikendalikan, senang lihat yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Gitu.
Makanya ibu-ibu yang sering lihat drama Korea, lihat suami itu jadi gimana gitu. Pewat. Yang sering lihat yang cakep-cakep, maka yang ada di rumah jadi nggak cakep. Begitulah. Nafsu, pandangan ada nafsunya. Pendengaran ada nafsunya. Nafsu pendengaran apa? Senang dengar aib orang, senang menyelidiki. Adik-adik, Pak Platon mulai besarkan sedikit supaya nggak teriak-teriak aja. Adik-adik, lebih baik tidak tahu kejelekan, kesalahan orang lain kalau tidak ada manfaatnya kita tahu. Kalau punya teman ya suka ngomongin orang lain terus, kita rugi karena makin banyak kita tahu aib orang lain, pikiran kita, hati kita akan gampang kotor. Benar? Kalau kita tidak tahu, kita tidak buruk sangka. Tapi kalau kita tahu, hati jadi nggak enak. Nih, si Edo tuh orang itu jarang mandi dan punya hutang. Dengan begitu, lihat dia cenderungnya percaya dia jarang mandi dan si loba hutang. Kalau tidak tahu, nggak kepikiran oleh kita. Benar? Makanya hindarilah teman-teman yang kerjanya hanya gibah, tidak sehat. Telinga banyak mendengar, ini bagian dari nafsu yang bisa mudah mengotori hati. Makanya adik-adik, ya, boleh punya teman banyak, boleh, bagus. Tapi untuk teman dekat, pilih-pilih. Ibu-ibu, bu, boleh kenal sama banyak tetangga, bagus. Tapi untuk jadi teman dekat, pilih-pilih. Karena setiap ngobrol itu bisa mengotori pikiran dan hati kita. Kalau ibu ingin nyaman, carilah teman yang jarang banyak bicara. Carilah teman yang lisannya terjaga. Karena kalau orang bicara, kita kotor hati. Betul? Lebih baik cari teman yang banyak berzikir, banyak diamnya, tapi sekali bicara, bicaranya baik. Nafsu senang mendengar yang bisa membuat lalai kepada Allah. Maaf ini, ada masalah, Sumsito, Rede, ada suara gemuruh ya. Apa sih? Yang ini atau yang itu? Ya, kalau nggak ngerti biasa aja. Ada yang perlu bantu, kecilkan dulu. Di Palestina itu mulut itu suara pesawat, suara bom, es. Berarti walaupun ini tidak ada suara. Ya,
Ya, mikrofon boleh dibesarkan. Mulai ingin mengendalikan nafsu, jaga pandangan. Karena orang berzina awalnya dari pandangan yang tidak terjaga. Ingin bisa mengendalikan nafsu, makin kita banyak lihat, banyak ingin deh. Benar? Kalau kita tidak tahu, kita tidak ingin. Hati-hati, orang berzina awalnya dari mata. Orang bisa bergibah di antaranya telinga. Makanya tidak usah segala ingin tahu kecuali yang menguatkan iman, kecuali yang jadi amal soleh bagi kita. Gak penting kita tahu segala hal. Yang penting tahu yang bisa menguatkan iman dan tahu yang bisa menjadi amal kebaikan bagi kita. Jelas? Udah nggak usah segala diobrolin. Mau menjaga nih lisan, jaga. Jangan bicara hanya karena ingin bicara. Jangan bicara hanya karena ingin bicara. Ulangi. Jadi gimana kita bicara? Kalau perlu bicara. Apa yang perlu? Faliyakul khairan. Ini jadi zikir nih. Bicara. Ini jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Bicara. Baru boleh bicara kalau yakin niatnya benar. Ya Allah, saya niat bicara semoga engkau ridho. Perkataan yang diucapkan semoga engkau terima. Jadi amal soleh yang kau ridhoi. Kalau belum yakin niatnya benar, diam. Setiap bicara tanpa niat nafsu. Yang kedua apa? Isinya pastikan benar. Jangan ragu-ragu, jangan abu-abu, jangan bicara kecuali yakin yang disampaikan itu baik ilmu maupun berita benar. Tiga, yakin dampaknya baik, positif, manfaat. Kalau belum yakin dengan tiga hal ini, maka diam. Perkataan, oh bukan ini. Terus berarti ini kalau punya maaf. Perkataan nafsu itu karena cirinya tiga. Satu, tidak jelas niatnya. Yang kedua, tidak jelas isinya. Dan yang ketiga, tidak jelas dampak baiknya. Pasti nafsu. Mengerti deh? Hasil lebih senang pesantren kita ini sepi dari perkataan sia-sia, apalagi perkataan maksiat. Jadi enak nanti. Suasana di kelas, suasana di asrama itu terganggu biasanya karena perkataan. Termasuk di keluarga yang sering jadi masalah adalah ucapan. Benar? Dan pukulan-pukulan itu diawali dari perkataan. Kenapa ada orang menonjol? Diawali dengan kata-kata nyet, ya. Padahal cuma nyet, tapi ujungnya penyut, ditonjol. Maka salah satu kita latihan mengendalikan nafsu selain mengendalikan pandangan,
mengendalikan pendengaran, juga mengendalikan lisan. Kalaupun kita jengkel, marah, tapi kalau lisan kita bisa direm, maka lebih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu. Siap, Dede? Apalagi latihan mengendalikan nafsu. Latihan jangan ingin dipuji. Ayo, latih. Tidak ingin dipuji orang. Lakukan yang terbaik. Cukup Allah yang menilai. Latihan nafsu, mengalahkan nafsu adalah dengan memperbanyak amalan rahasia. Jadi kalau nanti nyapu hanya ingin dilihat orang, itu bahaya. Nyapu, mungut sampah, goseng toilet, belajar, ngaji, tahajud, sudah. Gak usah pusingkan. Ada yang lihat atau tidak, orang lain tahu atau tidak, gak ada masalah. Latih untuk tidak ingin dipuji, tidak ingin diakui, diketahui orang, ubah menjadi waqafa billahi syahidan. Nah ini latihan mengendalikan nafsu. Karena kalau kita sudah banyak berharap dari makhluk, udah masalah. Coba deh, mau bisa mengendalikan nafsu, ya jangan berharap apa-apa dari makhluk. Enak. Jangan berharap dipuji, diakui, dikagumi, dihormati. Dan gak usah berharap diberi, enak. Karena biasanya nafsu itu amarah, jengkel, kecewa, dendam. Karena banyak berharap dari makhluk. Latih mulai sekarang gak banyak berharap. Begitu. Jadi kalau tadi orang marah, berzina, korupsi, ya itu sumbernya dari sini. Dari mata, telinga, mulut, hati yang berharap kepada makhluk. Dan latih lihat dunia ini biasa saja. Jangan kagum. Boleh punya? Boleh. Kalau Allah ngasih, Nabi Sulaiman juga dikasih istana. Tapi latih untuk tidak kagum, tidak mengagung-agungkan duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, punya saudara, jadi apa, udah biasa aja. Dan latih jangan lengket, ya. Mau gak sakit hati? Jangan lengket dunia ini. Jangan merasa ini punya saya, ini milik saya, ini jerih payah saya, ini hasil perjuangan saya, itu masalah. Ini hidayah Allah, ini taufik Allah, ini milik Allah, ini amanah Allah, ini ujian dari Allah. Allah, insya Allah tidak jadi riya. Selanjutnya Ustadz Mulyadi siap-siap. Ada pertanyaan kan? Tahun beri ketemu ya, yang menyusahin siapa? Terima kasih adik-adik. Latihan jaga pandangan, jaga pendengaran. Gak usah segala dipikir, jangan segala dibaca kalau tidak manfaat. Jangan segala ingin tahu kalau tidak ada gunanya. Jangan segala diceritakan kalau tidak manfaat. Jangan segala diobrolkan. Ngirit waktu kita sedikit, ya. Karena tiap ngobrol cenderung nafsu akan main. Apakah nafsu ingin memamerkan diri, nafsu menertawakan orang lain, nafsu tersinggung, nafsu bergibah. Ngobrol itu tidak aman.
Maka pilihlah teman yang tidak banyak bicara, tapi sekali bicara bukan sangat yang ngobrol. Ya, yang menurunkan. Ya. Setiap orang akan memikul pilihan. Paham? Saya tidak menghukum, tapi menjadi tidak adil yang ngobrol dan yang tidak ngobrol itu bukan sama. Jadi pilih-pilih teman. Kalau teman ini teman saya celetak-celetuk aja, ngomongnya nggak enak, udah daripada dekat dengan dia jadi kotor hati, jaga jarak saja. Bukan memutuskan silaturahim. Ini dia tuh ngomongnya, kalau ngomong tuh bikin nyepet aja, udah jaga jarak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga jarak dari Wahsy. Wahsy tahu yang membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan setiap lihat Wahsy Rasulullah jadi ingat pamannya, sedih, jaga jarak. Bukan memutuskan silaturahim. Sama kalau ketemu orang ini hati jadi kotor, gak usah ketemu, bukan untuk memutuskan silaturahim, tapi menjaga hati dan menjaga beliau juga supaya tidak banyak ngomong jadi dosa. Ini ya, kalau kita ketemu seseorang dan ketemu dia jadi banyak ngomong, jadi bohong, jadi celetak-celetuk, gara-gara ada kita, benar? Karena kalau dia dengan tembok, nggak ngomong. Nah, makanya tidak betul kita memaksakan diri untuk sering ketemu dengan orang yang mengotori. Demikianlah, ya silakan. Ingat itu ya Dedek, bahwa kita akan jatuh kalau tidak paham agama dan tidak berusaha mengendalikan nafsu. Mulai dari malas, amarah, syahwat, dan semua itu ada pintunya. Mata, telinga, mulut, terima kasih. Mana Ustaz Mulyadi sudah siapkan? Ustaz? Ya, kalau baru dimulai, tapi walaupun baru dimulai, panitia harusnya sudah sangat siap. Terima kasih hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.